Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Sungguh indahnya jikalau kita dapat memakai waktu yang Tuhan anugerahkan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memaknai akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 15 menyatakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, ada sebuah ungkapan yang sering kali disampaikan oleh seorang yang hendak pergi meninggalkan orang-orang yang terdekatnya. Ungkapan itu adalah, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, ada waktu berpisah untuk bertemu kembali. Dari ungkapan itu kita menyaksikan bahwa semua selalu ada waktunya. Namun bukan berarti membuat diri kita pasif, bukan berarti berdiam diri tanpa aksi. Semua harus dijalani dengan ketekunan dan percaya bahwa semua hal yang dikerjakan dengan iman dan usaha baik akan membuahkan yang baik pula. Jika saatnya gagal, lihatlah kegagalan itu sebagai proses untuk kebaikan kita. Selalu ada waktunya. Tuhan pun bertindak dengan waktu yang tepat. Bacaan Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai 15 yang kita renungkan saat ini mengajak kita untuk menghayati bahwa ada saatnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Ada waktunya Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Kepergiannya untuk kepentingan dunia ini bukan untuk kepentingannya pribadi. Ada waktunya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai Sang Penghibur, Roh kebenaran. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa, mengajak manusia hidup dengan kebenaran dan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa karena tidak percaya pada Yesus. Mengapa karya Roh Kudus menginsafi dunia? Jika kita ingat dosa, kita ingat sifatnya yang bohong, sombong, jahat, mendendam, kejam, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Roh Kudus akan menuntun kita untuk berani meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Kristus agar manusia beroleh keselamatan dan kesukacitaan. Roh Kudus mengajak kita untuk hidup dengan baik dan benar. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selamanya bersama dengan para murid. Ia akan meninggalkan mereka agar para murid tidak tersesat. Ia mengutus Sang Penghibur untuk menuntun para murid hidup dalam kebenaran, sehingga para murid dimampukan membedakan hal yang baik dan hal yang jahat seturut dengan kehendak Tuhan. Bila Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, hal ini menunjukkan juga bahwa kebenaran itu tidak dapat dicari oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Kebenaran adalah anugerah Allah. Roh Kudus mengajak para pengikut Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus.
Karya Roh Kudus yang sering kali tidak kita pahami adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Kristus? Sebab Kristus adalah Tuhan sebagaimana perkataannya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelasnya, karya Roh Kudus tidak meniadakan karya Kristus. Selalu ada waktu. Jika saat ini kita menjalani kehidupan, yakinlah pada penyertaan Roh Kudus. Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Ia ada bersama-sama kita dalam menjalani tahap demi tahap kehidupan. Kini dan di sini, di setiap kejadian, setiap proses selalu ada Roh Kudus Sang Penghibur, Roh kebenaran yang menuntun kita menyongsong pengharapan di waktu mendatang. Selalu ada waktunya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami. Melalui Kristus dan juga karyanya, Engkau menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus dapat menuntun kami supaya kami dapat hidup benar di hadapan Engkau. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami mohon. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan video Sapaan Firman Tuhan ini. Tidak boleh ketinggalan untuk klik like ya. Berikan komentar yang membangun. Kalau belum, subscribe channel YouTube ini. Ayo sebarkan video ini kepada rekan-rekanmu supaya mereka juga menerima sapaan Firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sapaan Firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin.